Haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disanjung. Terima kasih Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Pagi hari ini kami merindukan Engkau Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu, lawatan-Mu. Kami rindu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, layakkan kami di hadirat-Mu Bapa. Ampuni semua salah dosa kami, pelanggaran kami. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, mengecewakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu, semuanya terbuka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Layakkan kami semua untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu hadirat-Mu. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami haus akan Engkau. Kami lapar akan Engkau Bapa. Puaskan kami di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau bawa kami masuk di dalam dimensi ilahi-Mu, di dalam dimensi roh-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Biarlah jiwa kami memuliakan Engkau. Kami kagum akan pribadi-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Hari lepas hari bertambah-tambah indah Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Engkau melawat kami. Lawat setiap kami Bapa, lawat setiap kami. Nyalakan setiap api-Mu yang ada di dalam setiap kami. Roh kami nyalakan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu mencekam setiap kami. Pengurapan-Mu turun atas setiap pelayan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesainya dalam kuasa darah. Setiap roh-roh, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh teritorial yang ada di sekitar kami, yang ingin mengganggu jalannya ibadah, doa, dan puasa pada pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami tolak dari ruangan ini, bahkan dari ruangan setiap hati kami. Biarlah pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Perhatian kami, pikiran kami, konsentrasi kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Silahkan Engkau bekerja ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Dalam pujian kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu.
hamba-hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, ku perlu Yesus di hidupku. Ya Yesus, ya Yesus. di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan surga. Bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kami belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, urapi kami, berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap kata dan perkataan yang hamba-Mu akan sampaikan Tuhan. Tuntun dan kuasai hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, dan biarlah semuanya yang terucap berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama melihat, kita belajar bersama dalam bacaan 2 Korintus 7 ayat yang kedua sampai 12. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 12, mari kita berlitani Bapak Ibu. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Sudah ketemu semua? 2 Korintus 7 ayat 2 sampai ke 12. Perikopnya, sukacita sesudah duka cita. Ayat yang kedua, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak ada seorang pun kami cari untung. Ayat 4, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ayat ke-6, tetapi Allah yang menghibur orang-orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Bukan kedatangannya saja, tetapi juga yang menghiburinya di tengah-tengah kami. Dan dia telah memberitahukan kepada kami tentang keluhan kesungguhan untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu berduka, melainkan karena sukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab sukacitamu itu adalah tidak alas, sehingga kamu itu tidak diberikan karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat 12 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka buatlah oleh karena orang-orang yang berbuat salah dan oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Baik Bapak Ibu, berbahagialah orang yang
mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema yang saya ambil bijak menghadapi konflik dengan sesama. Seperti yang kita sudah baca tadi, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 7 itu mengatakan, berbicara tentang Rasul Paulus ini sudah mulai tidak dipercaya, Bapak Ibu. Jadi mulai ada kekalutan, mulai ada perselisihan antara jemaat yang dikirimin surat oleh Rasul Paulus. Lalu kenapa saya tergerak untuk mengambil tema ini, bijak menghadapi konflik dengan sesama dan alam, yang harusnya tema yang diberikan saya karena ini di dalam bulan puasa raya. Tapi Tuhan mengajak saya untuk tetap menyampaikan tentang bijak menghadapi konflik dengan sesama dan alam. Karena melihat di lingkungan sekitar kita yang baru terjadi, itu banyak bencana alam, banjir. Ya puji Tuhan, di Surabaya ini mungkin hanya petir dan guntur saja yang besar. Kita tidak merasakan banjir, mungkin hanya pas waktu hujan saja di depan rumah saya banjir, tapi tidak mendatangkan bahaya atau musibah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan juga mengajak kita semua sebagai bagian ciptaannya untuk merangkul sesama, Bapak Ibu, untuk merawat kehidupan sebagai wujud nyata panggilan iman kita. Jadi panggilan iman kita untuk merangkul sesama, kita tidak bisa selalu mencurigai sesama kita di gereja. Kadang-kadang kita lihat, waduh nggak enak musiknya, atau kadang-kadang kita melihat selalu dirasani A, dirasani B. Jadi jangan lihat itu, Bapak Ibu. Ada ilustrasi seorang anak datang kepada saya, bilang, kenapa kamu tidak ke gereja? Dia berkata, nggak enak, musiknya nggak enak, terus orang-orang selalu mainan handphone, terus orang-orang ini selalu messengeran, apa segala macam yang dilakukan bukan fokusnya pada Tuhan. Tapi saya berkata kepadamu, besok kamu datang ke gereja, bawalah segelas air, kamu kasih air gelas itu, dan kamu putar itu gereja kira-kira 2 kali. Kemudian anak itu melaksanakan, Bapak Ibu. Anak itu melaksanakan putar, jangan sampai tumpah pesannya. Dia melihat gelas itu supaya airnya tidak tumpah keliling gereja. Kemudian apa yang dilakukan anak itu? Dia berputar 2 kali, sudah selesai, baru datang kepada saya. Apa yang kamu dapat dari yang sudah kamu kerjakan? Anak itu bilang, nggak ada apa-apa. Kelihatan orang bermain HP, nggak ada. Kelihatan musik, nggak enak, nggak ada. Lalu apa yang kamu dapat? Anak itu dalam segelas air tidak pernah tumpah, Bapak. Terus apa yang diperoleh anak itu ketika anak itu sudah melakukan pekerjaan itu? Dia fokus pada gelas yang berisi air itu tidak tumpah, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang di gereja, jika fokus pada Tuhan, pastinya tidak akan melihat kanan kiri, tidak akan melihat, oh ini tidak enak, oh ini tidak mainan handphone terus. Tapi kalau Bapak Ibu itu tidak fokus, tetap memperhatikan kanan kiri. Artinya pesan di sini Tuhan menyampaikan bahwa fokuslah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Lalu apa yang dimaksud dengan bijak menghadapi konflik dan sesama dan alam, Bapak Ibu? Dengan sesama dan alam, konflik dan persoalan, Bapak Ibu, adalah bagian dari kehidupan yang tidak dihindari, baik dengan sesama maupun alam. Contoh, Bapak Ibu, Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, haruslah mempunyai kekristenan yang tangguh. Banyak orang Kristen ini mental kekristenannya lemah, Bapak Ibu.
mental orang percaya ini biasanya ditandakan dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupannya. Harus menyatu dengan Bapak Ibu Saudara. Orang tersebut haruslah bijak menghadapi segala sesuatu kondisi apapun dengan penuh hadirat Tuhan. Berapa banyak orang di gereja Bapak Ibu yang datang ke gereja menangis-nangis, memohon pertolongan, dan kebutuhannya ini selalu digenapi oleh Tuhan, secepatnya harus digenapi. Datang ke gereja hanya karena pergumulan yang ada di rumah tangganya, mungkin cekcok dengan suami, mungkin cekcok dengan mertua. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari setelah keluar dari gereja Bapak Ibu, masih terdapat konflik dengan keluarga, dengan teman sekerja, baik teman segereja, mulai cemburu, iri hati. Yang tidak kalah buruknya adalah membuang sampah sembarangan. Jadi saya seringkali datang lebih awal ke gereja melihat masih ada sampah-sampah berserakan Bapak Ibu. Bahkan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi wis tidak mau, pokoknya buang sampah sembarangan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Masih ada kehidupan kita di dalam konflik dengan sesama baik alam. Lalu bagaimana kita menghadapi konflik tersebut sehingga kehidupan kita tetap dimuliakan oleh Tuhan? Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan kalau saudara tidak mengasihi orang lain. Saudara tidak bisa mengasihi orang lain kalau saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Ini selalu berkaitan Bapak Ibu. Tidak ada kehidupan mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang lain. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang lain, tidak mungkin Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Gak ada itu. Makanya hidup orang percaya ini perlu pengorbanan Bapak Ibu. Kok seakan-akan kita selalu dituntut untuk mengasihi Tuhan, seakan kita dituntut untuk mengasihi sesama kita, seakan kita dituntut untuk selalu mengutamakan Tuhan. Lalu kepentingan kita mana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sadar dengan hal ini? Kita selalu menangis-nangis di gereja, selalu memohon. Jika ada pergumulan yang berat baru kita datang ke gereja. Jika ada persoalan yang berat, Tuhan tolong, nangis-nangis. Tapi di saat Bapak Ibu sudah merasakan berkat yang luar biasa, biasanya lupa Bapak Ibu. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Lalu kepentingan kita mana? Kita selalu mengutamakan kepentingan Tuhan, kita selalu mengutamakan kepentingan orang lain, dituntut di gereja untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Lalu untuk kita mana? Kan seperti itu. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, kepentingan kita bukan lagi urusan kita. Sebab waktu saudara dan saya melakukan kepentingan Tuhan, kepentingan saudara bukan lagi urusan saudara, melainkan urusan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara tidak sadar hal ini, maka saudara tidak akan terlepas dari yang namanya konflik. Begitu juga halnya yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi. Beberapa orang di Korintus mulai meragukan ketulusan motivasi Rasul Paulus, bahkan menuduh Rasul Paulus tidak tulus atau munafik. Jika Bapak Ibu membaca ayat sebelum-sebelumnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 15 sampai 17, di situ sudah jelas dikatakan bahwa bukti Rasul Paulus mulai tidak dipercaya lagi dan juga mulai dilemahkan di bawah Rasul Paulus. Kemudian di dalam surat sebelumnya 1 Korintus, Paulus menegur mereka karena toleransi terhadap dosa Bapak Ibu.
Seperti kasus perzinahan yang mencolok di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Dan Rasul Paulus kembali menyinggung pentingnya disiplin terhadap mereka yang berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat salah, itu ditegur secara bijaksana, Bapak Ibu. Kita selalu diingatkan, kita ke gereja selalu diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Rasul Paulus menyampaikan perasaan hatinya yang terdalam kepada jemaat Korintus. Ia menegur dengan kasih, Bapak Ibu, bukan melukai, melainkan untuk membangun mereka menjadi umat yang sadar akan kesalahan dan bertobat. Bacaan kita tadi ini mengajarkan kita pentingnya memiliki hati yang tulus dalam menyelesaikan konflik. Ketika menghadapi perselisihan, langkah yang pertama adalah menyelidiki hati kita dulu. Apakah kita bertindak dengan kasih? Apakah tujuan kita adalah membangun, bukan merusak? Kita harus koreksi dulu diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita, menyelidiki hati kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan orang lain, jangan selalu mencari alasan yang lain-lain, tapi kita harus selidiki dulu hati kita. Apakah kita ini benar-benar menjalankan dengan kasih? Dan apakah kita ini benar-benar menjadi murid-murid Kristus yang setia dan taat? Atau Bapak Ibu Saudaraku masih tergolong menjadi pengikut Kristus? Lalu apa bedanya Bapak Ibu? Murid Kristus dan pengikut Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus dan juga menjadi pengikut Kristus, apa bedanya? Kalau pengikut Kristus itu kan dia hanya ngikutin aja, Bapak Ibu. Ya toh, mau datang, mau tidak datang itu hanya ngikut, namanya pengikut. Jadi tidak diapa-apakan. Kalau murid itu datang dan pergi, harus izin, namanya murid. Kalau pengikut tidak apa-apa, mau keluar lagi biasa. Tapi kalau namanya murid, saya ini waktu dulu sekolah ada gurunya, izin bu, izin keluar, gitu. Itu namanya murid. Jadi datang dan pergi tidak boleh dengan sesuka hatinya, tapi kalau pengikut itu boleh keluar masuk. Sebagai contoh, Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu terdapat orang banyak, 5.000-an laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka duduk menunggu roti dan ikan yang akan dibagikan, Bapak Ibu, kepada mereka. Mohon maaf, Bapak Ibu, berapa banyak orang yang di gereja hanya duduk di kursi jemaat seminggu sekali ke gereja mengharapkan terima khotbah, musik yang bagus, kemudian dipuaskan dengan tim pujian, lalu merasa kita sudah memberi waktu untuk Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang seperti itu? Cuma datang ke gereja, duduk. Padahal Tuhan sudah memberikan contoh pada murid-murid Yesus waktu membagikan roti dan 2 ikan tadi. Kita disuruh melayani, Bapak Ibu. Jadi banyak orang bergerejanya duduk, diam, lalu aku sudah memberi waktu untuk Tuhan. Disuruh melayani, nanti dulu, masih belum ada waktu, masih kerja. Waktu masuk ke penelitian gereja, tidak bisa, saya masih repot segala sesuatu. Berkorban atau menabur, waduh, eman-eman malahan, eman-eman.
Yang namanya murid, Bapak Ibu ya, saya tekankan, yang namanya murid tidak hanya cuma kenyang. 12 murid Tuhan, mereka membagi, mereka keliling, mereka memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan ikan. Pemuridan tidak terjadi kalau Bapak Ibu cuma hanya duduk. Pemuridan terjadi pada waktu Bapak Ibu mulai melangkah, Bapak Ibu, bergerak, berbuat sesuatu dengan iman. Pengikut tidak akan sama dengan gurunya, dan hanya murid yang sama dengan gurunya. Karena murid itu dibentuk, murid itu ditempa, murid itu diperhatikan oleh gurunya. Jadi contoh yang saya ambil tadi itu, bahwa murid Kristus pada waktu itu membagi-bagikan, berjalan, jangan menunggu roti untuk dinyamankan di gereja, tapi kita harus bergerak, melangkah. Kalau ada kegiatan gereja, mari kita bergotong royong untuk mensukseskan program-program gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua diciptakan di dunia ini untuk melayani Dia. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani, Bapak Ibu. Lebih dari itu, konflik juga mengingatkan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga dampak dari komunitas di lingkungan kita, Bapak Ibu, di lingkungan gereja, di lingkungan rumah tangga kita. Kita harus jadi dampak yang positif. Seperti bacaan kita tadi, Bapak Ibu, Rasul Paulus yang merasa bersuka cita karena pertobatan jemaat Korintus, dan kita diundang untuk memiliki perspektif yang luas dalam menyikapi konflik yang ada, Bapak Ibu. Persoalan yang muncul dalam hubungan sosial atau dengan alam, seringkali kita terjadi ketidakpedulian, sikap egois, eksploitasi alam seringkali dilakukan untuk keuntungan pribadi tanpa memikirkan generasi-generasi yang akan mendatang. Menyelesaikan konflik dengan bijak berarti mengupayakan hidup yang harmonis, Bapak Ibu. Bukan hanya di antara manusia, tapi juga dengan ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya seperti buang sampah sembarangan. Ini sangat sepele, Bapak Ibu. Kalau saya tempo hari keluar pulau, orang membuat sampah di laut. Terus saya tanya, kenapa Bu dibuang di laut? Supaya terbawa arus, Bapak. Tapi permasalahannya bukan sampai di sana. Yang mungkin kita harus menikmati keindahan alam di tepi pantai, contohnya di Bali, kemudian melihat sampah begitu berserakan. Tapi di beberapa belahan bumi yang lain membuang sampah sembarangan, malah dibuang di laut, yang alasannya hanya biar terbawa arus. Belum lagi ikan-ikan yang kita makan. Kalau Bapak Ibu sering makan di laut, mungkin kita belah itu ikan, muncul plastik di dalam perutnya. Ini kan membuat alam sekitar yang sama-sama menjadi ciptaan kita tidak akan jaga, Bapak Ibu. Banyak orang yang melakukan seperti itu. Mereka tidak sadar sebenarnya. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, setiap konflik dan persoalan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, melihat penyesalan jemaat Korintus sebagai kesedihan yang berasal dari Allah dan menghasilkan pertobatan dan kedamaian sejati. Ketika kita menyikapi konflik dengan hati yang bijaksana, kita membuka diri terhadap pengajaran Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, bekerja dalam hidup kita.
Dalam setiap persoalan patut kita merenung Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, kepada jemaat, melalui situasi yang ada dalam hati dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita dapat membangun kehidupan yang lebih damai, baik dengan sesama maupun dengan alam yang dipercayakan kepada kita. Masih banyak orang-orang yang perlu kita tegur, tapi bagaimana kita menegur dengan hati, dengan kasih? Kalau kita sendiri sadar, kita koreksi diri kita Bapak Ibu, kita akan tahu pelajaran apa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan jikalaupun semisalnya kita mengalami jalan buntu, percayalah, saudara-saudara kita pasti akan menolong kita. Kita coba share kepada yang lebih senior, kepada yang lebih mempunyai pengalaman-pengalaman yang sama seperti kita. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan kita semua, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih atas firman yang baru hamba-Mu sampaikan. Dan kami percaya firman yang baru kami sampaikan ini bisa menolong setiap kami dalam menghadapi konflik, baik secara manusia maupun secara alam Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang boleh menegur kami, menasihati kami, mengajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki hati yang bijaksana, sebab kami bukan pengikut Kristus, tetapi kami adalah murid Kristus. Kami dibentuk, kami mengerjakan, kami meneladani seperti apa yang Kristus ajarkan kepada setiap kami. Mampunkan kami Bapa, tuntun Roh Kudus untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk hamba-Mu Pak Wahyu Sutrisno Tuhan, yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau memberkati akan kehidupan keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya Tuhan, bahkan pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat yang memberkati banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti menaikkan doa-doa, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian. Tapi saya mau bercerita sedikit ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang kisah Raja Yosafat ya, Raja Yehuda. Ketika Raja Yosafat ini memimpin Yehuda Bapak Ibu, kerajaannya diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab dengan pasukan yang begitu besar. Tetapi Raja Yosafat ini takut dan dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu ia menyuruh seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Dan
Kemudian Raja Yosafat ini membentuk pasukan. Bapak Ibu tahu pasukan yang dibentuk Raja Yosafat itu apa? Pasukan paduan suara. Aneh kan ya Bapak Ibu? Kalau misalkan Indonesia ini mau diserang misalkan oleh Cina, pastikan yang dibentuk pasukan perang. Tetapi ini yang dibentuk pasukan suara, paduan suara. Bapak Ibu dalam firman Tuhan yang saya ingat di 2 Tawarik 20, ketika Raja Yosafat ini berseru-seru, bersorak-sorai, menyanyikan pujian, saat itu juga dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap musuh-musuh, terhadap lawan-lawan, sehingga lawan-lawannya terpukul kalah. Bapak Ibu, artinya apa? Di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Ada kuasa Tuhan yang bekerja Bapak Ibu. Jadi apapun juga saat ini, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan yang bekerja, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada kita. Bahkan sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita. Percaya Tuhan sudah menjawab saat kita menaikkan pujian penyembahan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari, Tuhan bukan mencari penyanyi, bukan mencari orang yang pintar nyanyi. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah roh di dalam kebenaran. Mari kita siapkan hati. Kita akan pujikan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan siang hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian-pujian kami Bapa, Engkau yang akan turun tangan Tuhan. Engkau yang akan bekerja untuk menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Yang
Puji nama Tuhan.
Saya percaya sekalipun puasa, kita tetap kuat, tetap semangat. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri. Kita nyanyikan satu pujian sukacita, bertemu dalam kasih. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, coba dilihat kanan kirinya, mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, kanan kirinya, sukacita dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku, maju kanan kirinya. Yes. Sukacita dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, sukacita dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kami sangat meyakini Bapa di surga. Ketika kami diam di rumah Tuhan, sukacita surgawi itu senantiasa boleh kami rasakan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan meninggalkan rumah-Mu di dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami meyakini Engkau sudah berkata di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang pada pagi hari ini hingga siang ini sudah kami renungkan bersama-sama, dan firman-Mu itu sangat menguatkan setiap kami, agar supaya setiap kami bijak di dalam mengelola konflik antar sesama manusia maupun konflik di dalam alam semesta ini. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Baik itu doa-doa pribadi, doa-doa untuk bangsa negara, maupun doa untuk gereja di seluruh muka bumi ini, khususnya bagi gereja Betani yang kami kasihi.
Semua doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tampung di dalam firman. Dan saat ini juga kami sudah menerima jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon berkat Tuhan dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Uralama kata pakasih kiara lama kata pakasih kiara lama-lama. Sekiara lama kata pakasih kiara lawa-lawa sekiara. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sekaligus berdoa untuk hidangan yang sudah disiapkan. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menerima berkat rohani pada pagi hingga siang ini. Dan pada saat ini juga Engkau sudah menyediakan berkat jasmani untuk boleh kami makan bersama-sama. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.